Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan ribuan jamaah haji sedang mengelilingi Ka'bah dalam kekhusyukan yang mendalam. Tiba-tiba, langit di atas Masjidil Haram berubah. Cahaya aneh muncul, melingkar, berkilau putih kebiruan. Tidak ada suara, tidak ada peringatan, hanya rasa hening yang tiba-tiba terasa sangat dalam, dan semua mata memandang ke atas. Inilah sebuah kejadian langka yang terjadi belum lama ini di atas Ka'bah, di kota suci Makkah. Banyak yang menyebutnya pertanda, ada yang menyebutnya keajaiban. Tapi satu hal yang pasti, fenomena ini mengguncang batin banyak orang, termasuk mereka yang menyaksikannya langsung. Dalam video ini, kita akan menelusuri kejadiannya, kesaksian, para jamaah, hingga makna spiritual yang menggugah dari momen tak terlupakan tersebut. Malam itu seharusnya berjalan seperti biasa. Jamaah memadati Masjidil Haram untuk menunaikan salat dan berdoa. Namun, menjelang adzan Isya, langit di atas Ka'bah berubah. Sebuah cahaya berbentuk lingkaran muncul, perlahan memancar dari awan, berwarna kebiruan dengan semburat putih yang lembut. Ia tidak menyilaukan, namun sangat jelas. Orang-orang yang melihat langsung mulai memperhatikan dengan raut wajah penuh keheranan. Beberapa di antaranya langsung mengangkat ponsel untuk merekam, sementara yang lain hanya terpana dalam diam. Tidak terdengar suara angin atau petir. Udara menjadi tenang, bahkan terlalu tenang. Seakan Makkah sedang menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Tak sedikit jamaah yang langsung menangis. Beberapa bersujud, merasa sangat kecil di hadapan keagungan ilahi. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskan asal cahaya itu. Tidak terlihat pesawat, tidak ada drone, dan cuaca pun sedang cerah. Namun ada sesuatu dalam cahaya itu yang membuat dada bergetar dan hati ingin menangis. Malam itu berubah menjadi malam penuh zikir. Orang-orang membaca tasbih tanpa henti. Cahaya di langit perlahan berubah bentuk, seolah menari lembut mengikuti irama kalbu para jamaah yang terus menyebut nama Allah. Banyak yang percaya, ini bukan kejadian biasa. Ini adalah tanda, mungkin panggilan, mungkin peringatan. Salah satu jamaah asal Solo, Indonesia, bernama Haji Ahmad, menjadi saksi mata langsung peristiwa itu. Ia sudah beberapa kali berhaji, tapi malam itu berbeda dari semua yang pernah ia alami. Saat sedang berdiri di pelataran Ka'bah, ia melihat cahaya aneh muncul di atas. Awalnya saya kira pesawat, katanya. Tapi makin lama saya merasa tubuh saya gemetar. Ia pun tak kuasa menahan air mata. Saya hanya bisa menangis. Cahaya itu seperti melihat ke arah saya. Rasanya seperti sedang diawasi, tapi bukan dengan rasa takut, melainkan rasa tenang. Ketika ditanya apa yang ia rasakan, ia menjawab, seperti pulang, seperti Allah sedang menyambut kita semua. Haji Ahmad tidak sendirian. Banyak jamaah lain dari Indonesia yang juga merasakan hal serupa. Mereka menyebut suasana malam itu begitu berbeda. Tidak ada keributan, tidak ada kebisingan. Semuanya hening, tapi penuh dengan getaran batin yang sulit dijelaskan. Bahkan, beberapa mengaku melihat seperti bentuk tulisan lafaz Allah dalam cahaya tersebut. Kesaksian para jamaah ini menyebar cepat ke berbagai grup haji. Video amatir beredar, dan meskipun kualitasnya tidak tinggi, namun pancaran cahaya itu sangat jelas. Kejadian ini akhirnya memantik banyak diskusi, tidak hanya di Makkah tapi juga di tanah air, terutama di kalangan umat Islam yang terus mencari makna dari setiap kejadian langit. Tidak hanya jamaah dari Indonesia yang tersentuh oleh fenomena tersebut. Jamaah dari berbagai negara seperti Turki, Pakistan, Mesir, dan bahkan Eropa juga merasakan hal yang sama. Mereka semua menyaksikan cahaya yang seolah memancar dari langit tanpa asal yang jelas. Seorang jamaah asal Turki mengatakan, dalam wawancara, kami berhenti tawaf karena semua orang melihat ke atas. Rasanya seperti bumi dan langit menyatu dalam keheningan yang suci. Beberapa jamaah asal Eropa bahkan tampak menangis, padahal mereka belum lama mengenal Islam. Momen itu, menurut mereka, seperti pembuktian langsung akan kebesaran Allah. Saya seorang mu'alaf, tapi malam itu saya benar-benar merasa disambut oleh Tuhan, ucap seorang jamaah asal Jerman. Mereka mengaku malam itu adalah malam paling berkesan dalam hidup mereka. Uniknya, tidak ada yang memancing kepanikan. Ribuan manusia berkumpul dalam satu titik, tapi semuanya bersikap tenang. Tidak ada dorong-dorongan, tidak ada teriakan. Yang ada hanya zikir yang pelan namun menyayat hati. Seolah-olah, semua manusia di situ sedang disatukan oleh satu pesan ilahi yang tak terucap, tapi sangat terasa. Kisah-kisah dari jamaah lintas negara pun menyebar ke berbagai media.
Banyak di antara mereka yang merekam bukan karena ingin viral, tapi karena ingin mengenang. Video pendek dengan takbir yang terdengar lirih di latar belakang menjadi bukti bahwa malam itu bukan hanya tentang cahaya di langit, tapi tentang kebangkitan spiritual ribuan manusia yang sedang mencari makna dari kehadiran mereka di Tanah Suci. Beberapa jam setelah kejadian, video-video amatir mulai membanjiri media sosial. Twitter, TikTok, Instagram, dan YouTube dipenuhi dengan potongan-potongan rekaman cahaya misterius di atas Ka'bah. Salah satu video berdurasi 14 detik yang memperlihatkan cahaya biru berputar pelan di langit langsung tembus jutaan penonton hanya dalam beberapa jam. Netizen dari berbagai penjuru dunia bereaksi dengan rasa takjub dan terharu. Tagar seperti Edict in Shower, Miracle in Mecca, Light over Ka'bah, dan A Sign from Heaven pun mendadak trending. Banyak yang mengaku merinding saat melihat rekaman tersebut. Beberapa bahkan menyatakan keinginan mereka untuk segera berhaji atau umrah setelah menonton video itu. Efek spiritual dari peristiwa itu menjalar cepat melalui dunia maya, menembus batas geografis dan bahasa. Beberapa skeptis memang mencoba merasionalisasi fenomena itu. Mereka menyebutkan kemungkinan efek lampu atau pantulan cahaya dari drone. Namun sebagian besar netizen tetap merasa bahwa penjelasan logis pun tak bisa menafikan kekuatan emosional yang muncul dari kejadian tersebut. Reaksi haru, tangis, dan jikir massal bukan sesuatu yang bisa direkayasa. Media-media Islam pun turut mengangkat berita ini. Mereka menyoroti bukan hanya keanehan fenomenanya, tapi juga perubahan perilaku dan hati banyak jamaah setelahnya. Banyak yang menjadi lebih taat, lebih tenang, dan merasa seperti dilahirkan kembali. Sebuah video sederhana yang viral ternyata mampu mengguncang kesadaran umat lebih dari sekadar informasi biasa. Fenomena ini tak luput dari perhatian para ulama dan syekh di Makkah. Beberapa di antaranya menegaskan bahwa langit memang sering menjadi media tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam khutbah setelah kejadian tersebut, seorang syekh Masjidil Haram mengatakan bahwa Allah bisa menunjukkan kekuasaannya dalam bentuk apapun yang Dia kehendaki, termasuk melalui cahaya langit yang tidak biasa. Banyak ulama mengingatkan umat untuk tidak serta-merta menyimpulkan atau menebak-nebak makna dari peristiwa itu secara gegabah. Namun mereka juga mengakui bahwa malam itu memang istimewa. Jika hati kalian tersentuh, maka itu adalah petunjuk. Gunakan momen ini untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, ujar salah satu ustaz dalam sebuah ceramah. Dalam diskusi-diskusi keagamaan di media Islam, para ustaz juga menjelaskan bahwa dalam sejarah Islam, kejadian-kejadian langit seringkali menjadi pengingat atau pertanda. Namun yang lebih penting adalah bagaimana manusia merespons tanda-tanda tersebut. Apakah menjadi lebih taat, atau justru mengabaikannya sebagai hal biasa? Pesan para ulama itu menjadi penyeimbang. Di tengah viralnya video dan spekulasi, mereka menekankan bahwa keajaiban sejati bukan terletak pada cahaya itu, tapi pada hati yang berubah setelah menyaksikannya. Karena bisa jadi, fenomena itu hadir bukan untuk menghibur, melainkan untuk menggugah jiwa yang sedang tertidur. Sementara dari sisi ilmiah, beberapa ahli cuaca mencoba memberikan penjelasan tentang fenomena ini. Mereka menyebut kemungkinan adanya refleksi cahaya alami yang disebut halo lunar atau efek optik dari kristal es di atmosfer. Namun catatan cuaca malam itu tidak mencatat adanya awan tinggi atau uap air yang cukup untuk menciptakan fenomena seperti itu. Penjelasan lain yang diajukan adalah kemungkinan adanya interferensi cahaya dari sistem pencahayaan Masjidil Haram. Namun faktanya, sistem pencahayaan di sekitar Ka'bah tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan pola cahaya melingkar di langit malam yang cerah dan tanpa kabut. Hal ini membuat teori tersebut goyah. Dalam forum-forum ilmiah, banyak yang mengakui bahwa rekaman yang beredar tidak sesuai dengan fenomena alam biasa. Meskipun sains berusaha menjelaskan segalanya, tetap ada ruang yang belum terjawab. Sebagian ilmuwan bahkan dengan jujur menyatakan bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan hukum fisika atau optik. Akhirnya, perdebatan antara ilmiah dan spiritual menjadi bahan renungan. Mungkin memang tidak semuanya harus dijelaskan. Karena justru disitulah letak keindahannya, bahwa di zaman secanggih ini pun, langit bisa tetap membuat manusia diam, tunduk, dan merasa kecil di hadapan keagungan yang tak kasat mata. Para petugas, kebersihan, keamanan, dan penjaga Masjidil Haram yang bertugas malam itu juga memberikan kesaksian yang tak kalah mengejutkan. Salah satu penjaga mengatakan bahwa ia sudah bekerja lebih dari 12 tahun di sekitar Ka'bah, namun belum pernah melihat langit berubah seperti itu. Ia menyebutkan bahwa atmosfer malam itu terasa sangat hening, bahkan burung-burung pun seperti berhenti berkicau.
Seorang petugas kebersihan mengaku terdiam selama beberapa menit, menyeka air matanya sambil duduk di lantai marmer yang dingin. Saya terbiasa mendengar zikir dan tangis jamaah, tapi malam itu semuanya terasa lebih dalam. Seperti seluruh Masjidil Haram menangis bersama langit, ujarnya dalam wawancara lokal yang kemudian turut viral. Pihak keamanan bahkan sempat bersiap mengantisipasi kemungkinan kepanikan massa, namun nyatanya tidak ada insiden. Semua jamaah justru semakin tertib dan khusyuk. Beberapa di antaranya duduk bersimpuh sambil menengadah ke langit, seakan-akan mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung di atas sana. Momen langka itu juga terekam dalam CCTV milik pengelola masjid. Beberapa tayangan memperlihatkan titik cahaya yang muncul perlahan dan memudar dalam gerakan berputar. Bahkan dalam sistem monitoring suhu, tercatat penurunan temperatur udara yang mendadak selama 5 menit, sebuah anomali yang tak dapat dijelaskan secara langsung. Pasca peristiwa itu, banyak jamaah mengaku mengalami transformasi spiritual. Ada yang sebelumnya hanya ikut umrah karena ajakan keluarga, kini bertekad menjadi muslim yang taat. Ada pula yang datang dengan beban duniawi, kini pulang dengan hati yang lebih ringan. Saya merasa seperti diampuni, ujar seorang wanita asal Mesir sambil menitikkan air mata. Sebagian jamaah yang sebelumnya lalai dalam sholat 5 waktu, kini mulai melaksanakannya dengan lebih disiplin. Fenomena langit itu menjadi tamparan lembut yang membangkitkan kesadaran bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian. Mereka merasa diingatkan bahwa Allah melihat dan mampu menunjukkan keajaiban kapan saja Dia kehendaki. Ulama yang memimpin halaqah di hotel-hotel seputar Masjidil Haram pun merasakan antusiasme yang meningkat dari para jamaah. Pertanyaan-pertanyaan seputar makna hidup, taubat, dan bekal akhirat menjadi tema yang sering muncul dalam diskusi. Fenomena langit itu, walau hanya berlangsung beberapa menit, meninggalkan jejak perubahan yang bertahan lebih lama di hati banyak orang. Ada juga yang mengaku mengalami mimpi yang dalam setelah kejadian itu. Mimpi tentang cahaya, tentang doa yang dijawab, dan tentang pertemuan spiritual dengan tokoh-tokoh syaleh. Semua itu tidak bisa diverifikasi secara ilmiah, tapi menjadi penguat batin bagi para jamaah yang sedang mencari jati diri spiritual mereka. Fenomena ini bahkan menarik perhatian media internasional. BBC, CNN, dan Al Jazeera sempat meliput peristiwa ini dari berbagai sudut pandang. Beberapa menyebutnya sebagai rare light phenomenon, sementara yang lain menyebutnya sebagai spiritual moment recorded live. Walau banyak media mencoba tetap netral, narasi yang muncul tetap menunjukkan kekaguman atas kesaksian ribuan orang. Laporan-laporan tersebut mencantumkan testimoni dari ilmuwan, rohaniwan, hingga analis sosial. CNN misalnya menurunkan laporan khusus berjudul The Night the Sky Bowed Over Mecca yang menggambarkan reaksi emosional umat muslim di seluruh dunia. Banyak di antara mereka merasa bahwa kejadian itu adalah pengingat bahwa Islam bukan sekadar ritual, tapi juga perjalanan jiwa. Di media sosial, netizen non-muslim pun ikut bereaksi. Beberapa menanyakan lebih jauh tentang Islam, tentang Ka'bah, dan tentang makna spiritual dari ibadah haji dan umrah. Ini menjadi kesempatan dakwah yang luar biasa, di mana keajaiban alam menjadi pintu masuk untuk mengenalkan keindahan Islam yang sejati. Media-media independen bahkan mengangkat sisi kemanusiaan dari fenomena tersebut, tentang orang-orang dari berbagai bangsa yang bersatu dalam kesaksian yang sama, tanpa politik, tanpa konflik, hanya manusia dan langit yang berbicara melalui cahaya dan keheningan. Sebuah pemandangan langka yang mungkin hanya bisa terjadi di Tanah Suci. Kejadian ini datang di tengah dunia yang sedang dilanda konflik, ketakutan, dan kemerosotan moral. Dari perang, krisis ekonomi, hingga bencana alam, umat manusia sedang berada dalam kondisi yang penuh kegelisahan. Di tengah semua itu, muncul fenomena langit di atas Ka'bah, seolah menjadi pelipur laras sekaligus seruan untuk kembali kepada Yang Maha Kuasa. Banyak yang merasa ini bukan sekadar kejadian alam, tapi sebuah pesan. Pesan bahwa dunia sudah terlalu jauh dari cahaya Tuhan. Bahwa manusia telah terjebak dalam kebisingan duniawi dan lupa menengadah ke langit, lupa bahwa tempat kembali mereka adalah Allah. Maka cahaya malam itu menjadi panggilan lembut untuk berhenti, merenung, dan kembali. Dalam forum-forum dakwah, banyak ulama mengaitkan ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa langit dan bumi bisa menjadi saksi atas kebesaran Allah. Mereka meyakini bahwa apa yang terjadi adalah salah satu bentuk tanzil, penurunan peringatan dari langit agar manusia tidak terlalu lama tenggelam dalam dunia.
Dan benar saja, setelah peristiwa itu, jumlah orang yang mendaftar untuk umrah meningkat tajam. Banyak yang datang bukan karena ingin melancong, tapi ingin menjadi saksi, ingin merasakan ketenangan yang konon masih terasa di Masjidil Haram. Kejadian itu menjadi cahaya di tengah dunia yang semakin gelap. Fenomena aneh di langit Makkah malam itu telah menjadi babak penting dalam kisah spiritual umat Islam di era modern. Ia bukan hanya sekedar cahaya yang muncul di langit, tapi juga cahaya yang menyentuh hati ribuan manusia. Sebuah momen yang tak akan mudah dilupakan, bukan karena spektakulernya visual, tapi karena dalamnya makna. Peristiwa itu mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dijelaskan dengan logika. Ada waktu di mana iman mengambil alih peran nalar, dan di sanalah manusia merasakan kedamaian yang tak tergantikan. Langit Makkah malam itu bukan hanya membentang luas, tapi juga membentangkan harapan dan ketenangan bagi yang melihat dengan hati. Kita tidak tahu apakah fenomena seperti ini akan terulang lagi. Tapi yang pasti, kita telah diberi kesempatan untuk menyaksikan keajaiban yang mengguncang jiwa. Maka jangan biarkan malam itu berlalu begitu saja. Jadikan ia pengingat bahwa Allah selalu dekat, dan tanda-tandanya bisa hadir kapan saja bagi mereka yang membuka hati. Akhirnya, cahaya di atas Ka'bah telah pergi, tapi cahaya dalam hati mereka yang menyaksikan tetap menyala. Maka, malam itu tak hanya menjadi kiblat tubuh, tapi juga kiblat hati. Dan semoga kita pun kelak mendapat kesempatan yang sama, menyaksikan langit Makkah berbicara kepada bumi, dalam bahasa cahaya dan keheningan. Fenomena aneh yang muncul di langit Makkah tepat di atas Ka'bah bukan hanya menggugah rasa takjub, tetapi juga mengajak kita untuk merenungi keagungan Allah dan keajaiban tanda-tandanya. Di tengah zaman yang serba cepat, peristiwa seperti ini seolah menjadi jeda spiritual yang mengingatkan kita untuk kembali kepadanya dengan hati yang tunduk dan iman yang teguh. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.